Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah pada siang hari ini saya alhamdulillah berada di kediaman Romo Kyai Maksudi, Maksudi, nama Kyai Maksudi, dan beliau yang biasa menerima tamu ziarah, para peziarah ataupun dari para YouTuber yang menguak ingin mencari tahu sejarah Syekh Said Kuning maupun sejarah Adipati Onje, ngoten nggih Pak. Alhamdulillah kepada beliau, dan saya juga ingin mengklarifikasi kepada beliau ingin mengklarifikasi, maksudnya bukan saya, yang beliau yang akan mengklarifikasi terkait kemarin waktu saya posting atau waktu saya upload channel dari saya yang waktu itu menguak sejarah Syekh Said Kuning, tetapi bukan dengan beliau. Sebenarnya menurut beliau ya, di Desa Onje ini memang semuanya ada silsilah, tetapi nanti lebih jelasnya lagi nanti saya akan tanyakan ke beliau dan seperti apa tanggapannya beliau, dan mudah-mudahan nanti ada jawaban yang jelas atau untuk mencerahkan para pecinta sejarah Islam Nusantara ya. Mudah-mudahan nanti ada tanggapan jelas dan tidak ada di sini juga tidak ada saya maksud untuk membeda-bedakan atau apa, itu tidak. Jadi sebelum memang saya bertemu sama beliau, saya juga sudah bertemu dengan Bapak Wahidi. Jadi posisinya memang Pak Kiai, jadi saya anggap udahlah, yang saya kira itu ya sama saja gitu, tapi ternyata dari tanggapan dari sendiri Romo Kyai, ternyata ada yang tanggapannya kurang jelas untuk menyampaikan dan lain-lain seperti itu. Lainnya monggo saya minta penjelasan langsung dari Romo Kyai terkait sejarah yang ada di sini, terkait sejarah Mbah Syekh Said Kuning. Monggo dari mungkin awal beliau masuk sini, terus asmo atau nama asli beliau, sejarah masuknya singkatnya ke sini, terus peninggalan apa saja yang beliau yang ada di sekitar sini selain makam yang kemarin saya expose di channel waktu itu, terus sama nun sewu nggih Pak Kiai, sama nanti mohon maaf terkait yang kemarin narasumber saya minta tanya juga, atau saya tanya juga sama beliau, monggo di saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Terima kasih pada saudara Muswanto yang telah memberikan itu pengertian daripada sejarah di Desa Onje. Konon itu ketika itu memang di Onje ini terus terang aja, kalau memang ditanyakan masalah keturunan, semuanya keturunan semua. Artinya keturunan Said Kuning, karena dulu itu Mbak Said Kuning kan kesini itu belum ada orang, artinya orang belum banyak. Jadi intinya begini, kenapa ada Said Kuning di Onje? Sebetulnya itu Mbak Said Kuning itu nama aslinya itu Ngabdullah Sarip, ya, Ngabdullah Sarip Raden Said Kuning. Lah, karena Raden Said Kuning itu dulu pada tahun 1986 itu masjidnya itu belum punya nama. Sing akhirnya saya dan sama bermusyawarah untuk dikasih nama.
Lah oleh karena itu saya ngasih nama Baitul Hikmah, kan bagus ya, bait rumah Baitul Hikmah itu adalah untuk sujud, maksudnya ada gunanya untuk sholat, untuk zikir. Nah sudah begitu, udah beberapa hari saya mengajak para jamaah ke Doro Habib Lutfi Pekalongan. Nah Doro Habib Lutfi ngasih nama Raden Said Kuning, kan begitu. Sampai saya menyampaikan, oh Kuning teman, masjidnya Raden Said Kuning. Oh di Kudus ada masjid Sunan Kudus, Surabaya, begitulah. Itu jadi pengertiannya dari masjid Raden Said untuk mengingat anak cucunya, supaya mengerti bahwa masjid ini pertama kali itu yang menjadi imam Masjid Raden Said Kuning dan yang menambahkan atau renovasi itu Mbah Said Kuning. Jadi untuk mengingat, jadi kalau cucunya ikut sholat ke masjid itu menanyakan, Mbah ini masjidnya siapa yang bangun? Nah itu namanya ada itu di atas itu. Ya, orangnya mana? Ya, orangnya sudah meninggal. Nah itu sekedar untuk mengingat cucunya. Lah itu Mbah Said Kuning itu kalau itu cerita itu kan dari Timur Tengah, dari Mekah. Itulah ya. Jadi kalau disilsilahkan itu Mbah Said Kuning itu asalnya dari Mekah, binnya itu adalah bin Syarif Nurullah Yahya. Syarif Nurullah Yahya binnya itu Sultan Abdullah Yahya. Nah Sultan Abdullah Yahya, nah itulah kan Raja Arab Mekah itu nikah sama Rara Santang. Rara Santang adalah putrinya Prabu Siliwangi. Beliau mengaji di Cirebon, pulang dari pondok, pulang di rumah membaca Al-Quran, bapaknya nggak senang, akhirnya diusir, sudah keluar karena bapaknya agamanya Buddha. Pulang ke Cirebon lagi. Nah sudah ke Cirebon, terus diangkat ke Timur Tengah. Konon singkatnya itu di Timur Tengah itu nikah sama Raja Arab itu namanya Sultan Abdullah Yahya. Dan punya putra namanya Syarif Hidayatullah Cirebon. Nah Sunan Gunung Jati. Nah adiknya Syarif Hidayatullah Syarif Nurullah Yahya. Kalau Syarif Nurullah Yahya merunakan Abdullah Syarif, sedone di Mekah. Tapi kalau Syarif Hidayatullah itu nurunakan Hasanuddin Imam Nawawi. Nah, sedane di Cirebon, Sunan Gunung Jati itu loh. Nah, cerita singkatnya itu begini. Nah, menemui di Cirebon itu pakdenya lah, katakanlah pakdenya Syarif Hidayatullah itu, terus disuruh untuk datang ke Purwokerto Karangluas, disuruh untuk bantu santri, bantu ngaji lah, semula ngaji santrinya saya Madu Wali di Purwokerto itu. Nah akhirnya karena Adipati Onje itu adalah menantunya Syekh Abdul Ali sekarang luas punya putri namanya itu Kuningwati. Nah terus sudah Kuningwati itu nikah sama Abdullah Syarif Raden Said Kuning. Nah dibawa ke sini makanya untuk mengingat R-nya itu masjid, nama masjid Raden Said Kuning, R-nya itu mengambil dari Raden Adipati Onje, ya kan? Hadiwijaya kedua, Hanyokropati nama aslinya itu, binnya Joko Tingkir. Nah, terusan Sayyidina dari Sayyidina Muhammad, Sayyidina Ali, nah itu ya. Nah, terus Kuningnya istrinya namanya Kuningwati, jadi masjid Raden Said Kuning, kan begitu. Nah itu, nah sudah begitu, singkat cerita itu Said Kuning, Abdullah Syarif Raden Said Kuning itu terus jadi imam masjid Raden Said Kuning itu. Jadi pertama kali yang ngimami masjid Raden Said Kuning itu adalah Abdullah Syarif, menantunya Adipati Onje. Jadi bertuanya jadi adipati, jadi raja di Purbalingga ini, menantunya jadi anak itu Abdullah Syarif, jadi pengunduh lah kalau sekarang itu. Jadi secara akad nikah, secara Islami itu semenjak itu Abdullah Syarif Raden Said Kuning. Itu masalah masjid. Terus untuk yang ini Pak, yang apa namanya di situ juga ada beberapa petilasan Pak, di situ kan ada Batu Dakon dan lain-lain. Monggo Pak boleh disampaikan juga Pak itu secara. Nah kalau situs yang berupa Batu Dakon, Batu Dakon kalau bahasa Onje-nya itu kan lumpang, kan gitu ya. Karena cerita itu
dulu pada zaman Adipati Onje itu punya cucu putri, cucu mantu lah ya, namanya itu Putri Kajoran. Itu istrinya Singayuda. Singayuda ini putranya Wangsantaka. Wangsantaka putranya Adipati Onje. Lah niku Putri Kajoran itu orang Pajang. Nih, ya nikah sama itu Singayuda. Itu loh ya. Nah, sudah begitu dulu itu kan belum ada mata air yang berupa sumur. Jadi kalau mandi ke sungai, nah sudah ke sungai, mandi ke sungai. Sebelum mandi kalau kita cerita itu, jadi ya sikat dulu lah. Dulu belum ada sikat, ya kan? Pas teknologi atau petroden itu. Jadi mau mandi itu mukulin batu sampai berlubang sampai 9 itu. Nah 9 aja itu ada maksud dan artinya itu loh ya. Jadi mengumuli batu sudah berlubang itu yang seperti kayak tepung itu buat kalau sekarang buat odol lah atau Pepsodent lah. Sikatnya itu kulit jambe. Oh, kayak orang Minang. Nah, kayak seperti orang nyirih ya. Yang nyirih itu kayak gini loh. Dari tulis dari ini lah. Lah, udah begitu kenapa udah 9 lubang itu berhenti. Lah itu karena pada waktu Putri Kajoran belum istilah jadi mantu-mantunya Wangsantaka atau cucunya Adipati Onje, itu Tempuran 3 itu dulu tuh buat sejarahan Wali Songo atau pada mandi di situ. Itu untuk mengingat bahwa ini pertilasan para Wali Songo. Begitu. Nah itu yang namanya dakon, saya ulangi lagi, itu kan bahasa orang Onjene itu lumpang. Tadi kan udah sampai kenapa kok sudah 9 lubang itu berhenti, karena untuk mengingat bahwa di bawah dakon itu ada sungai namanya Tempuran 3. Dalam arti Tempuran 3 itu ada sungai 3 namanya. Itu yang lurus dari barat ke timur namanya Sungai Pingen, yang dari selatan ke utara namanya Sungai Paku, yang dari utara ke selatan namanya Sungai Trahap. Nah, ketemu di situ namanya Tempuran 3. Kalau orang Onje mengatakan Kedung Mertelu. Itu sekabupaten Purbalingga adalah di Onje, hanya di Onje. Selain Onje itu hanya Sawangan. Dalam arti Sawangan itu ada Singetiga, tapi yang satunya itu yang di bawah. Nggak seperti di Onje itu kan pas Tempuran 3 itu ketemunya. Gitu. Itu singkatnya begitu. Di Putri Kajoran itu kalau mau mandi itu sikat gigi, pakainya kulit jambe, pasta giginya atau odolnya kalau sekarang itu temukan itu batu itu tadi. Sama berarti misalnya Pak Kiai yang namanya tadi Raden Singayuda nggih. Yang Singayuda itu yang sebelah itu ya. Yang sebelah balai desa gitu. Ya. Yang masuk ke timur ya. Nah, terus yang depan balai desa itu Puspajaga. Jadi begini ya. Begini. Adipati Onje itu bisanya datang ke Onje itu ada seorang ulama besar mertapat di desa Onje. Kan begitu ya, mertapat di desa Onje itu malam itu mendengarkan ada ayam berkokok. Cara wong Jawane Onje kluruk yang kluruk. Kalau begini ada manusia, karena Onje itu belum ada desa, masih alas, masih gunung. Jadi turun ke bawah, namanya Buku Perubahan. Nah, di situ ketemu ada seorang wujud namanya Kantaraga atau Onje Bungkut. Bicara begini, saya tahu sejane atau tujuannya panjenengan semedi atau tapak di atas, tapi keliru, jangan di situ, harus pindah. Sebelah timur ada sungai kecil namanya Sungai Onje. Nah, nanti tapak di sana. Karena apa? Karena ini ada raja di Pajang sedang mengadakan sayembara. Sayembaranya apa? Rajanya itu sedang kehilangan namanya cincin Sasararudiro. Nah, nyuruh patih-patihannya itu nggak ketemu.
akhirnya itu Tepus Rumput yang menemukan yang tadi itu bicara dengan Kiai Kantaraga, Tepus Rumputnya. Kalau Tepus Rumput nama asli itu Syekh Maulana Maghribi, nama aslinya. Lah di Jakarta namanya Atas Angin, masuk ke Cirebon ketemu sama Syarif Hidayatullah namanya yaitu Syekh Maulana Maghribi, masuk ke OJ Tepus Rumput karena tapas sampai ke Bukit Suket atau rumput, ini namanya Tepus Rumput. Lah sudah begitu datanglah sebelum itu bicara dengan berkomunikasi dengan Kiai Kantaraga itu belum selesai, hilang itu manusia itu tadi. Ya malaikat mungkin saya kurang tahu, hilang. Jadi Tepus Rumput itu mengambil batu, terus cara sekarang diukir pakai jentik ini ya. Makanya sampai sekarang ada arca berupa roman muka manusia sampai sekarang masih. Nah, jadi arca namanya arca Kantaraga atau patung Kantaraga. Karena apa? Karena Tepus Rumput orangnya begini, kok hilang kemana? Divisualisasikan. Nah gitu, itu dikiaskan lah secara santri itu dikiaskan. orangnya begini, oh hilang kemana ini? Nah, karena hilang terus bikin itu taruh di situ yang sebelah timurnya Pak Bamun itu loh. Ini mantan camat itu, ya. Nah, sebentar begitu pergi ke Pajang. Ke Pajang karena namanya wali masuk ke kerajaan itu kan tidak boleh. Soalnya dikira udah sekarang udah dulu itu kalian orang-orang begitu kan nggak dikira orang pinter lah katakanlah. Padahal itu wali. Akhirnya mengadakan sayembara, beliau ngacung. Saya lah makanya kalau cerita Babat Purbalingga cincin sasa dulu ketemunya di Jumbleng, tapi kalau sejarah Onje di telapak tangan, mungkin diambil dari Jumbleng kan sumur lah, diambil tak terus dikasihkan sama raja kayak begini. Oh iya ini. Lah karena apa? Karena rajanya tadi itu sebelum itu ketemu cincinnya itu kalau yang menemukan perempuan saya akan dijadikan istri raja maksudnya loh. Kalau yang menemukan laki-laki akan saya kasih istri saya yang selir. Nah, yang menemukan itu ya laki-laki itu tadi, Tepus Rumput itu. Nah, sudah begitu terus dikasih Hadiwijaya ke-1 atau kerajaannya itu ditagih, mana janjinya? Katanya mau ngasih istri selir, kan begitu. Nah, dikasih namanya Kencana Wungu, istrinya. Nah, karena sedang hamil 4 bulan, disuruh untuk dibawa ke Onje sini. Waktu itu tempatnya itu di dekat dinding tua itu di situ. Nah, sudah begitu, tolong jangan dicampuri. Nanti kalau sudah lahir entah laki-laki atau perempuan dibawa ke sana lagi ke Pajang maksudnya loh. Saya ingin tahu, maksudnya bapaknya ingin tahu bapak aslinya. Nah, itu terus lahir. Ya kan? Lahir laki-laki. Oh ya, sudah ini. Inilah yang akan menjadi pemimpin daerah Purbalingga Banyumas. Menjadi raja. Nah, karena masih kecil, jadi sementara rajanya itu Tepus Rumput. Nah, karena Tepus Rumput itu bukan turunan darah biru, darah putih. Akhirnya udah dewasa, Adipati Pajang itu mengatakan kalau ini anak ini sudah bisa melepaskan anak panah, inilah yang akan menjadi kerajaan Purbalingga. Nah, terusan sudah dibawa ke sini lagi, terus dibawa patih dari sana. 1 Puspajaga yang di depan balai saya itu tadi. 2 Puspakanta itu yang berjejeran dengan Singayuda sana. Terusan 3-nya Puspadipa itu yang pas tikungan itu mau ke sini itu. Depak, Dukupak namanya. Nah, 4-nya Pusparaga di Sigra Mrutu. Tahu yang Mrutu ya? Salah Ganggang itu. Itu. Berarti patih daripada Pajang. Iya, daripada itu. Disuruh ngawal itu Kencana Wungu. Putri Kencana Wungu. Iya, itu. Nah, sudah dewasa, terusan babat desa Tepus Rumput sama Adipati Onje. Nah, karena dulu masih alas, itu masih banyak pohon-pohonnya, itu pohon buruhnya itu lebih banyak daripada pohon yang lain. Nah, burus itu kembangnya dulu namanya Onje, kalau sekarang kecombrang.
kan begitu, yang buat pecel itu loh. Sing Ya. abrit, ya. Nah, ya sing abang itu Apa? combrang. Merah. Nah, jadi dinamakan Desa Onje. Tuh. Alhamdulillah sekaligus terima kasih sekali Pak Kiai karena berhubung waktunya Pak Kiai juga bagi-bagi. Alhamdulillah meskipun sekilas, mudah-mudahan para pecinta sejarah Islam Nusantara akan lebih jelas dan ada pencerahan yang lebih karena beliau yang biasa menerima tamu para peziarah, ya di samping beliau juga ada silsilah juga sama seperti Pak Wahidin ya. Yang kedua, beliau juga memang sering menerima tamu dan sering diminta wawancara, sering memberikan sejarah-sejarah, dan juga memang karena itu tadi akhirnya beliau jelas sekali untuk menyampaikan. Dan mungkin para pecinta sejarah Islam Nusantara dimanapun berada, alhamdulillah mudah-mudahan dari penjelasan beliau Bapak Maksudi ya Bapak Maksudi, mudah-mudahan jadi jelas dan beliau di samping narasumber yang biasa menerima tamu dari manapun berada yang mau siarah ke sini maupun dari para YouTuber yang datang ke sini, itu beliau juga sebagai sesepuh di Desa Onje sini mengimami juga di Masjid Sayyid Kuning. Ada Imam ke-9. Imam 9. Ya, jadi imamnya begini. Sayyid Kuning. Ya, sudah Sayyid Kuning mudun putranya namanya Samiruddin. Dan begitu ya. Tusan Diparudin, Ki Mumarja, Ki Ilyas, Ibrahim, Sanrawi, Mas Ngadi, saya. Alhamdulillah. Sama nyun sewu Pak Kiai, saya juga sebagai orang awam dan juga teman-teman atau saudara semua yang dimanapun berada yang menyaksikan video ini di Sejarah Islam Nusantara, minta tadi ijazahnya juga terkait untuk apa ya, tahapan-tahapan atau adab-adab untuk masuk ke pemakaman. Mungkin di pemakaman umum tadi boleh saya minta wejangannya disampaikan, doanya tadi masuk ke kuburan umum, masuk ke pemakaman khusus di makamnya Mbah Said Kuning di sini. Monggo nyun sewu. Kalau zaroh itu kan bahasa Arab. Yeah. Kalau bahasane wong Jawa ke tilik wong seorang anak alias usedo nang kuburan. Jenenge kuburan gue, nama lainnya kan alam barzah. Alam barzah itu adalah suatu perpisahan antara raga dengan nyawa. Kan begitu loh. Raganya itu pasti tetap di situ, tapi nyawanya kadang-kadang sok kemana aja. Rohnya itu maksudnya loh ya. Jadi kalau uluk salam, kalau ke makom itu memang ada bedanya, ya. Apalagi sih ke makom, ke rumah saja itu kalau belum dijawab, itu salamnya lagi. Karena apa? Karena yang di rumah itu nggak ada orang, akhirnya salam lagi, assalamualaikum yakni badilai solihin. Itu ke rumah saja itu, apalagi ke makom. Tapi kalau assalamualaikum langsung dijawab berarti ada penghuninya, ada orangnya maksudnya lo. Tapi kok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nggak dijawab berarti nggak ada orangnya. Jadi assalamualaikum ya ngibadilai solihin. Kalau tujuan mau silaturahim lo ya. Jadi mau yang jawab itu malaikat itu, tapi jangan orang udah mendengar ya gitu loh, gitu. Nah sudah begitu kalau di makom itu, kalau makom umum itu assalamualaikum ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Salam sejahtera untuk kaum muslimin laki-laki, muslimat orang perempuan, ya kan? Nah terusan bikum wa inna insyaallah Allah subhanahu menghendaki bikum lahikun artinya menyusul ya saya juga akan seperti kamu di alam barzah, kan begitu maksud. Nah itu kalau umum ya, tapi kalau maksudnya jarak wali, makanya kayak kalau wali itu tawasulnya itu udah beda, nah jadi assalamualaikum ya waliullah Ngabdullah Sarip Raden Sayyid Kuning ya. Kalau bisa kasih bin Sarunullah ya.
bi barokati karomate wa inna insyaallah bikum lahikun. Ya, saya juga makhluk Allah seperti Anda, tapi yang mantap berkah lan karomahnya kepada wali. Kan begitu. Yang namanya wali itu kan orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mempunyai karomah. Kan begitu loh. Itu wali. Contohnya itu tadi tuh ada teman kesini itu, ya kan ada khotam datang, itu kan datang dari wali. Mintanya ya jelas ke yang maha kuasa. Jangan sampai ke Mbah Said Kuning. Kalau ke Makom kok walaupun wali itu demete itu musyrik. Itu sebagai lantaran. Gitu loh ya. Lantaran karena Waliullah Abdullah Sar Pradana itu sudah dekat kepada yang maha kuasa. Kalau manusia biasa itu kan masih kotor. Itu untuk minta berkah. Berkah itu kan namanya zadal khair. Zadal khair itu untuk meningkatkan kebagusan. Mendekat pada orang soleh yang sudah meninggal. Begitu. Nah, namanya tawasul nanti kalau sudah ke makom tawasulnya udah beda. Kalau tawasul bapaknya, kakeknya, mbahnya kamu itu summa ila ruhi atau anggar jamak summa ila arwahi. Tapi anggar waliullah atau ulama besar ya wa ila hadarati. Maksudnya khodamnya pun datang. Gitu loh. Ada hadaratinya. Maksud. Nah, kalau ke kanjeng Nabi ya syafaati. Kalau Allah ya biridho lillahi ta'ala, minta ridho Allah Subhanahu wa taala dan syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Nanti wa ila hadarati sapa. Kan begitu. Wa ila hadarati arwahi sapa atau ruhi sapa, nanti khusus akan ruhi berarti mufrad. Munfarid dan sendirian. Itu namanya ruhi. Tapi kalau banyak temannya di situ walinya ada 2, ada 2, 3, ya itu wilah hadrati arwahi abin b bin apa itu jamak namanya. Itu tawasul aja itu berbeda-beda, enggak sembarangan itu loh ya. Gitu. Jadi kalau mufrad sendirian ila ruhi abi ila ruhi umi ila ruhi jadati ila ruhi jadi. Kan begitu maksudnya kalau sudah meninggal gitulah. Wa ila jasad masih hidup. Arwah jasad siapa masih hidup. Bapak saya di Jakarta Al-Fatihah gitu. Orang masih hidup harus dituangkan, kok orang sudah meninggal. Monggo Pak, sekalian saya disampaikan juga ke apa namanya para pecinta sejarah Islam Nusantara terkait tadi Pak. Selain tadi sudah disampaikan nih Pak, cuman ibaratnya dia lebih cetol lah maksudnya. Itu ya masalah para pencinta sejarah Islam Nusantara khususnya di Purbalingga ini memang yang namanya anak-anak sekarang itu kan masalah sejarah itu kan masih polos, belum ngerti. Apalagi sih sejarah masalah wali-wali atau ulama besar di Purbalingga, mbahnya sendiri saja itu nggak hafal, kan begitu ya. Kamu cucunya siapa? Nah itu perlu diperkembangkan sejarah Islam Nusantara khususnya Purbalingga, gitu loh. Karena apa? Karena dulu itu biasanya ada kota Purbalingga itu ada yang trukah. Artinya ada yang babat, ada yang bikin. Itu para ulama-ulama dahulu. Itu supaya untuk mengingat para pencipta Islam Nusantara, khususnya Purbalingga, itu harus sering tanya-tanya kepada orang yang mengerti. Dan begitu. Jadi nanti bisa mengerti, oh Purbalingga ini begini-begini, oh Purbalingga begini-begini, oh iya gitu. Yang namanya Gunung Slamet aja itu yang ngasih nama siapa itu? Syekh Maulana Maghribi itu mandi di tempuran Tujuh tuh mana sana Batu Raden karena sudah punya penyakit gudik mandi sembuh ngasih nama Gunung Slamet tadinya kan Bonara gitu kasih nama itu Syekh Maulana Maghribi jadi Gunung Slamet karena saya itu mandi di kaki Gunung Slamet berobat mandi di tempuran Tujuh Tuk 7 ya Tuk 7 itu di Batu Raden itu sembuh gudige.
Nah sampai sekarang itu kan begitu ada orang datang ke sana itu Mandi. pada mandi yang Terus air hangat itu panas macam. khusus buat penyakit Nah, kulit. iya itu. Memang dari sejarah itu gitu. Ada sejarahnya. Semuanya yang namanya desa, kota itu pasti ada sejarah. Itu pasti. Karanganyarnya juga ada sejarahnya. Kan begitu. Kenapa dinamakan Karanganyar? Kan begitu. Jadi kayak Mas itu, kenapa dinamakan Pakutan? Pasti ada sejarahnya itu. Kita harus ketemu sama narasumber yang betul-betul akurat, yang biasa menerima menerima tamu kan lebih luas. Pakemnya ada lah kadang-kadang. Ya memang saya pegang pakem. Pasti ada pakem. Ya gitu aja ya. Ya. Apabila ada kesalahan sengaja itu kebenaran dan kejujuran kelurusan itu dari Yang Maha Kuasa. Kesalahan sengaja itu dari manusia itu sendiri. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan maghfirah ampunan kepada ayah dan kepada panjenengan. Mudah-mudahan usahanya di dunia ini sing selamat dunia akhirate terus bisa sing membangun keluarga sing sakinah mawaddah warahmah, nasabnya atau keturunannya sing soleh lan solehah, rezekinya sing gampang berkah manfaat bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemawon, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitu. Alhamdulillah kepada para sahabat dimanapun berada, pecinta sejarah Islam Nusantara, alhamdulillah diulas sudah sangat jelas sekali sama beliau Romo Kiai Sudi, dan malah ada tambahan beberapa juga ijazah doa untuk ziarah ke makam umum maupun makam khusus seperti di sini ada makamnya Mbah Said Kuning ya di Onje sini di wilayah Onje. Dan jangan lupa juga kepada saudaraku semua yang nonton video saya mungkin belum subscribe atau belum like dan komen, silahkan subscribe, like dan komennya. Dan saya terima kasih juga kepada Kiai Romo Kiai Maksudi yang sudah memaparkan semua sejarahnya di sini meskipun singkat tetapi sangat jelas sekali. Dan bagi yang sudah nonton juga video-video saya yang dulu ya, karena memang setiap orang itu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, jadi ambil hikmahnya saja, yang baik silakan dipakai, yang mungkin ada kekurangannya yang saya sendiri pribadi sebagai YouTuber ya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk pengalaman saya juga mungkin di sejarah-sejarah berikutnya yang mau saya ulas nanti juga mudah-mudahan bertemu dengan narasumber yang memang sudah katakanlah sudah sering menerima tamu ya, ataupun menerima YouTuber lah, intinya beliau sering menyampaikan sejarah dan jelas ada pakemnya juga. Jadi seperti itu saja. Lebih kurangnya saya juga minta mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para pecinta sejarah Islam Nusantara. Jangan lupa ya like, komen dan share ya, subscribe juga jangan lupa. Terus saya juga doakan kepada saudara-saudaraku semuanya dimanapun berada yang mungkin belum pernah ziarah di daerah Onje sini ataupun di makamnya Mbah Said Kuning ataupun Adipati Onje, silahkan datang di wilayah Desa Onje, wilayah Desa Onje, Kecamatan Mepet, Kabupaten Purbalingga. Monggo silahkan bertemu langsung sama beliau Bapak Romo Kiai Bapak Maksudi di RT sini kan di RT 1 RW 3 ada sampai Desa Onje. Ya, terima kasih. Imam masjid di kampung. Atau Imam Masjid Said Kuning. Imam Masjid Said Kuning. Ya. Ya, terima kasih. Begitu saja, lebih kurangnya saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.